di sebuah masa di mana bumi Parahyangan masih diselimuti kabut misteri dan keajaiban. Hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri seorang raja yang memilih untuk mengasingkan diri di sebuah pondok di dalam hutan demi ketenangan. Kecantikannya abadi, konon karena ia dianugerahi rahasia awet muda oleh para dewa. Suatu hari saat sedang menenun, pintalan benangnya jatuh ke bawah rumah panggungnya. Karena malas mengambilnya, ia berucap, "Siapapun yang mengambilkan pintalanku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara. Jika ia laki-laki akan kujadikan suamiku." Tak disangka, seekor anjing sakti bernama Tumang yang mengambilnya. Sesuai janjinya, mereka pun menikah. Dari hubungan tersebut, lahirlah seorang putra gagah bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tangkas dan gemar berburu. Ia selalu ditemani oleh Tumang tanpa pernah tahu bahwa anjing tersebut adalah ayahnya. Suatu hari Dayang Sumbi sangat menginginkan, hati menjangan. Sangkuriang pun pergi berburu. Namun setelah seharian mencari, tak satu pun menjangan ia temukan. Dalam keputusasaan dan amarah, Sangkuriang membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya. Dayang Sumbi yang kemudian mengetahui bahwa hati tersebut adalah hati Tumang, meledak dalam amarah. Ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan luka dalam. Lalu mengusir putranya pergi. Pergilah, jangan pernah kembali sebelum kau mampu menebus kesalahanmu, teriak Dayang Sumbi dengan air mata berlinang. Tahun berganti tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi Arya yang sakti mandraguna setelah mengembara ke berbagai penjuru dunia. Suatu hari, dia kembali ke hutan tempat ia dibesarkan dan bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Yang langsung jatuh cinta tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi yang tetap awet muda. Dayang Sumbi pun awalnya terpikat oleh kegagahan Sangkuriang. Namun saat Sangkuriang sedang beristirahat di pangkuannya, Dayang Sumbi menyisir rambut pemuda itu dan menemukan bekas luka lama di kepalanya. Seketika jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa pria yang melamarnya adalah putra kandungnya sendiri. Dayang Sumbi berusaha menjelaskan kebenaran tersebut. Namun, Sangkuriang yang sudah buta oleh cinta menolak percaya. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat. Mustahil untuk membatalkan pernikahan mereka. Membendung Sungai Citarum untuk dibuat sebuah danau besar. Membuat sebuah perahu raksasa untuk mereka menyeberang. Semuanya harus selesai dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang memanggil bala tentara jin. Pohon-pohon raksasa ditebang, sungai dibendung dengan batu-batu besar. Pekerjaan itu hampir selesai saat tengah malam lewat sedikit. Dayang Sumbi panik. Ia memohon bantuan kepada Yang Maha Kuasa dan membentangkan kain sutra merah di ufuk timur. Ia juga memerintahkan warga desa untuk menumbuk padi. Warna lesung dan warna merah di langit membuat ayam jantan berkokok karena mengira fajar telah tiba. Para jin yang takut akan cahaya matahari pun lari tunggang langgang meninggalkan pekerjaan yang hampir tuntas tersebut. Sangkuriang tersentak, ia menyadari bahwa ia telah gagal. Namun dengan mata batinnya, ia tahu bahwa fajar itu adalah tipu daya. Dayang Sumbi amarahnya memuncak hingga tak terkendali. Dengan satu tendangan dahsyat, Sangkuriang meluapkan kemarahannya pada perahu raksasa yang tersebut terbang jauh dan jatuh tertelungkup di tengah lembah yang luas. Seketika, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Perahu yang tertelungkup hingga saat ini tersebut berdiri kokoh di utara kota Bandung, menjadi pengingat abadi tentang sebuah ambisi, cinta yang terlarang, dan batas antara keajaiban serta amarah manusia. Gimana? Seru kan kisah Sangkuriang ini? Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like videonya, komen di bawah pendapat kamu tentang legenda ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.